tentang tugas proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang pada balita di Kelurahan Ula Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajwanti, Kabupaten Sintang, tahun 2023. Bab 1. Latar belakang. Menurut WHO, malnutrisi adalah kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi maupun nutrisi seseorang. Malnutrisi dapat terjadi ketika seseorang memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit makanan dan nutrisi penting dalam tubuh. Status gizi kurang merupakan salah satu masalah malnutrisi yang membutuhkan perhatian khusus dan perlu penanganan sejak dini. Hal ini karena kondisi kurang gizi dalam jangka lama dapat mempengaruhi pertumbuhan balita, gangguan sistem imun, dan resiko terkena penyakit infeksi meningkat serta resiko terjadinya kematian pada balita. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan kekurangan gizi menjadi salah satu ancaman berbahaya bagi kesehatan penduduk dunia. Kekurangan gizi diperkirakan menjadi penyebab utama dari 3,1 juta kematian anak setiap tahun. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan RI Riskesdas pada tahun 2018 menyatakan gizi buruk dan gizi kurang pada bayi bawah 5 tahun atau balita di Kalimantan Barat mencapai angka 23,8% dari angka itu. Angka gizi buruk mencapai 5,24%, gizi kurang mencapai 18,59%. Sementara rata-rata nasional angka gizi buruk 3,9% dari gizi kurang 13,8%. Gizi buruk dan gizi kurang pada bayi bawah 5 tahun atau balita di Kalimantan Barat mencapai angka 2%. Pelaksanaan aksi konvergensi untuk analisis data dari hasil pemantauan status gizi Kabupaten Sintang pada tahun 2016 untuk gizi kurang di angka 37,6%, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 44,1%. Di tahun 2018 dari hasil riset kesehatan desa atau Riskesdes mengalami penurunan menjadi 33,2%. Untuk tahun 2019 melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau IPPGIM, angka gizi kurang Kabupaten Sintang 32,68%. Sementara itu di tahun 2020 pada posisi 30,75%. Laporan status gizi balita di bawah kerja Puskesmas Darajwanti 3 tahun terakhir, prevalensi status gizi tahun 2020 gizi kurang ada 14 menurut BBU dan ada 5 gizi kurang menurut BBU. Pada tahun 2021 gizi kurang ada 16 menurut BBU dan 7 gizi kurang menurut BBU. Dan pada tahun 2022 gizi kurang ada 11 menurut BBU dan ada 15 gizi kurang menurut BBU. Dari data status gizi balita di atas per tahunnya meningkat. Pada tahun 2022, Kelurahan Ula Jaya memiliki 11 gizi kurang menurut BBU dari 42 gizi kurang di 8 desa serta mencapai sebagai penyumbang angka gizi kurang tertinggi dari 8 desa atau kelurahan wilayah kerja Puskesmas Darajwanti. Sedangkan prevalensi gizi kurang pada tahun 2019 secara global sebesar 13% kasus gizi kurang. Pada balita di Puskesmas Sungai Durian 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2017 sebesar 13,5% kasus, tahun 2018 14,69% kasus, dan tahun 2019 sebesar 17,15% kasus. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul faktor-faktor yang berhubungan
dengan kejadian gizi kurang pada balita di Kelurahan Nulak Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti, Kabupaten Sintang tahun 2023. Rumusan masalah. 1. Pernyataan masalah. Target yang ditetapkan pemerintah dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional adalah menurunkan masalah gizi kurang dan stunting menjadi 26% di tahun 2018 dan 28% Sintang. Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2018, angka tersebut masih tinggi bila dibandingkan dengan target RPJMN yang seharusnya hanya mencapai 19%. Analisis data dari hasil pemantauan status gizi Kabupaten Sintang pada tahun 2016 untuk gizi kurang di angka 37,6% mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 44,1%. Di tahun 2018, hasil riset kesehatan desa atau Riskesdes mengalami penurunan menjadi 33,2%. Untuk tahun 2019, melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, angka gizi kurang Kabupaten Sintang 32,68%. Sementara itu di tahun 2020 pada posisi 30,75%. Pada tahun 2022, Kelurahan Nulak Jaya memiliki 11 gizi kurang. Menurut BBTB, dari 42 gizi kurang di 8 desa serta sebagai penyumbang angka gizi kurang tertinggi dari 8 desa atau kelurahan wilayah kerja Puskesmas Darajuanti. Namun melalui aplikasi gizi buruk dan gizi kurang yang diterapkan di Kalbar, ternyata angkanya mencapai 18%. 2. Pernyataan penelitian. Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang pada balita di Kelurahan Nulak Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti, Kabupaten Sintang tahun 2023. Tujuan umum. Tujuan untuk penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi kurang pada balita di Kelurahan Nulak Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti, Kabupaten Sintang tahun 2023. Tujuan khusus: mengetahui hubungan antara pendidikan. Yang pertama, mengetahui hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi kurang pada balita di Kelurahan Nulak Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti, Kabupaten Sintang tahun 2023. Yang kedua, mengetahui hubungan antara pendapatan keluarga dengan status gizi kurang pada balita di Kelurahan Nulak Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti, Kabupaten Sintang tahun 2023. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu dengan status gizi kurang pada balita di Kelurahan Nulak Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti, Kabupaten Sintang tahun 2023. Mengetahui hubungan antara sikap ibu dengan status gizi kurang pada balita di Kelurahan Nulak Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti, Kabupaten Sintang tahun 2023. Dan yang kelima, mengetahui hubungan antara asupan gizi dengan status gizi kurang pada balita di Kelurahan Nulak Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti, Kabupaten Sintang tahun 2023. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka gizi kurang pada balita. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi dinas kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi dan gambaran bagi dinas kesehatan Kabupaten Sintang dalam upaya perencanaan kebijakan. Yang kedua, bagi Puskesmas Darajuanti. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi Nakes dalam menurunkan angka gizi kurang serta masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan, khususnya asupan gizi pada balita. Bagi lokasi penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan yang optimal. Yang keempat, bagi ibu balita, sebagai informasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang masalah kesehatan, khususnya masalah gizi kurang pada balita. Yang kelima, bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keaktivitas peneliti serta sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya
mengenai hubungan antara asupan energi terhadap gizi kurang pada balita. Ruang lingkup penelitian. Disiplin ilmu. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat mengenai pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku serta status gizi. Materi yang dikaji yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang pada balita di wilayah kerja Puskesmas Darajuan 3 Kabupaten Sintang tahun 2023. Waktu penelitian ini akan terlaksana pada bulan Januari sampai bulan Mei 2024. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Ula Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti, Kabupaten Sintang tahun 2023. Sasaran penelitian adalah ibu-ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Puskesmas Darajuanti, Kabupaten Sintang tahun 2023. Aslian penelitian. Pertama, Luciana. Faktor dalam penelitian ini sesuai dengan teori dan hasil peneliti sebelumnya. Perangkat teori ini berguna sebagai landasan penelitian karena disusun berdasarkan pada hasil dari konsep dan teori yang telah dikemukakan di dalam bab penjawab teoritis. Lawrence Green 1980 menganalisis perilaku manusia berangkat dari kesehatan, bahwa kesehatan seseorang dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku atau behavior cases dan faktor di luar perilaku atau non behavior cases. Faktor perilaku ditentukan atau dibentuk oleh faktor predisposing, faktor enabling, dan faktor reinforcing. Kerangka teori modifikasi teori Lawrence Green dan Noto Atmojo 2014. Faktor predisposingnya usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pengetahuan, sikap, tindakan. Faktor enabling, sarana dan prasarana, jarak pelayanan. Faktor reinforcing, dukungan petugas kesehatan, dukungan tokoh masyarakat. Kerangka konsep bab 3 metode penelitian kerangka konsep. Langsung ke itu ya, kerangka konsep itu. Variabel independen, variabel terikat. Variabel terikatnya status gizi balita. Variabel bebasnya pendidikan ibu, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu, sikap ibu, dan asupan gizi. Variabel penelitian. Yang pertama, ada hubungan pendidikan ibu dengan kejadian gizi kurang pada balita di Kelurahan Ula Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti tahun 2023. Yang kedua, ada hubungan pendapatan keluarga dengan kejadian gizi kurang pada balita di Kelurahan Ula Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti tahun 2023. Yang ketiga, ada hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian gizi kurang pada balita di Kelurahan Ula Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti tahun 2023. Yang keempat, ada hubungan sikap ibu dengan kejadian gizi kurang pada balita di Kelurahan Ula Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti tahun 2023. Dan yang kelima, ada hubungan asupan gizi balita dengan kejadian gizi kurang pada balita di Kelurahan Ula Jaya, wilayah kerja Puskesmas Darajuanti tahun 2023. Ya, langsung saja lah. Populasi sampel. Populasi dan sampel penelitian. Berapa? 100 ya? Ya. Populasi sampelnya berapa? Sampelnya 100 juga Pak, karena menggunakan Itu di sensus. total sampling. Itu di sensus.
Ya sama. Kriteria inklusi Setiadi 2013 berpendapat bahwa kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau akan diteliti. Dalam penelitian ini kriteria inklusi yaitu yang pertama bersedia menjadi responden, yang kedua dapat berkomunikasi dengan baik, yang ketiga anak berusia di bawah 5 tahun memiliki buku KIK, yang kelima kriteria inklusi. Setiadi berpendapat bahwa kriteria inklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan studi karena sebagai sebab dalam penelitian ini kriteria inklusi yaitu responden yang pindah tempat tinggal atau tidak berada di tempat penelitian. Analisa data. Analisa datanya. Ada univariate ya. Ya. Ini tutup dulu. Demikian. Nah. Ya, demikianlah presentasi saya. Demikianlah presentasi hasil tugas dari proposal penelitian saya. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.